Kalau AR, augmented reality itu apa? Bedanya dengan VR apa? Virtual reality pada dasarnya itu kan kita yang ditarik ke dalam dunia 3D. Virtual ya. Jadi lingkungan kita itu berubah menjadi dunia 3D. Ya. Sedangkan kalau AR itu augmented reality yang kita lihat itu adalah dunia nyata, tapi ada objek virtual, objek virtual di depan kita. Device-nya sebetulnya untuk AR itu memang belum banyak dan rata-rata mahal. Hai, Endox, dan masih di Lalisa Hotel Jalan Ngiden, Surabaya, dan masih di Outdoor Cafe ya, Bu Novi ya? Betul, kita sedang santai-santai sore, menikmati matahari yang mau turun, ngopi sama teh nih, teh, terus snacking. Yes, tea time. Tea time. Nah, jadi menikmatin ya outdoor ya. Nikmati outdoor, di situ ada swimming pool, jadi kita di dekat area pool. Kemudian ini hijau, gitu ya, jadi asri dan ada beberapa pohon yang sedang berbunga. Ya, ini poin plusnya di Lalisa Hotel ya, bintang 3 plus. Jadi plusnya ada outdoornya, ada kolam renangnya. Kan biasanya bintang 3 kan tidak ada outdoor sama poolnya kan. Betul. Nah, selain itu juga di sini ada 4 meeting room. Oke, ya, 4 meeting room. Terus kemudian juga ada tempat gymnya, ada area kids zone-nya, ada spa-nya. Betul. Ada 4 jenis kamar, 4 kamar. Nah, jadi ada deluxe, grand deluxe, kemudian ada superior, grand superior, deluxe sama family. Oke. Itu. Udah ya, saya jadi markomnya sini. Ya. Oke, nah ini kan akan membahas tentang dunia virtual ya, Bu Novi ya? Ya, sekarang lagi rame tuh artificial intelligence gitu, AI gitu kan. Augmented reality. Betul. Sampai ke AI-nya. Ya. Nah, dunia apa sih itu? Ya, dunia apa ya? Nah, sebenarnya kan dunia virtual itu sudah lama sebenarnya. Dan dulu kita main game tuh ada game virtual. Dan kita mendatangkan virtual reality developer saat ini dan ngobrolin apa sih VR, AR sampai nanti connectingnya ke AI dan masa depan seperti apa. Betul, karena ini akan menjadi salah satu profesi yang booming di masa yang akan datang gitu. Ya, sudah dimulai sih sebenarnya. Ya, jadi saat sekarang ini kebutuhannya sudah cukup besar, tetapi belum banyak orangnya. Tuh. Nah, ke depan tentunya kebutuhannya akan makin besar dan ini adalah sebuah peluang yang luar biasa untuk bisa diambil kesempatannya sejak sekarang. Betul. Sebelum kita lanjut ngobrol, jangan lupa nyalakan sisinya ya, tombol sisi ada di bawah kotak gitu, lalu atau di kanan atas. Diklik supaya kemudian bisa mendengarkan obrolan kita melalui title ya. Melalui subtitle bagi yang mungkin tidak bisa mendengarkan secara langsung obrolan kita ini. Nah, ini dia narsum kita, langsung aja Gede Bagus Prahastio. Apa kabar, Deh? Alhamdulillah baik, Pak. Iya, oke. Terima kasih sudah. Ini orangnya atau bukan virtual reality-nya kan? Nggak tahu nih. Ini reality-nya atau virtualnya kan gitu. Tampakan aja, Pak. Nah, yang tadi seperti breaking di awal tadi kan sebenarnya dunia VR itu sudah cukup lama ya, Deh ya? Sudah lama. Sebetulnya sudah ada sejak tahun 50-an bahkan. 50-an ya? Iya. Dulu itu udah pernah dibuatkan sebuah virtual reality salah satu perusahaan entertainment ya, perusahaan game tepatnya. Game. Ya, membuat virtual reality di tahun 90-an. Tapi ya karena keterbatasan teknologi akhirnya yang tidak terdevelop dengan baik. Dari tahun 50-an atau 80-an? Awalnya di tahun 50 untuk simulasi militer malah. Iya. Nah, kemudian di tahun 90-an didevelop oleh sebuah perusahaan game. Ya
ternyata tapi tidak develop dengan baik. Mungkin juga karena keterbatasan teknologi. Masyarakatnya juga kurang bisa menerima. Nah, akhirnya ya hilang gitu aja. Nah, setelah itu di tahun 2007 ada PF, ada PSI, terus kemudian di tahun 2010-an itu ada Oculus. Nah, itu nama apa itu tadi benda-benda? PSA itu gadget untuk Google ini. Nah, yang mungkin yang paling sering kita dengar itu dari punyanya Oculus ya, yang sekarang diambil oleh Facebook atau sekarang ya Meta. Ubah lagi namanya terus. Ya, Oculus itu merek alatnya, sedangkan yang pemilihannya sekarang kan Meta. Nah, menurut perkembangannya itu pertama memang si Oculus ini mengembangkan untuk game, kembali lagi untuk entertainment, karena ya paling mudah untuk penetrasinya. Sedangkan tapi ternyata seiring dengan waktu si VR ini sendiri, karena perkembangan teknologinya bagus, jadi si Oculus ini bisa dipakai wireless. Jadi kita nggak perlu pakai apa-apa lagi. Sedangkan kalau yang di zaman tahun 90-an tuh masih harus ada kabel, ya kan. Nah, Oculus ini sendiri dia bisa wireless. Jadi orang itu lebih mudah memakainya. Meskipun ya mungkin sama seperti pakai handphone dia di kepala gitu ya. Tapi cukup ringan. Nah, jadinya dibanding PSI yang dulu cukup berat ya itu ya. Nah, kita main game. Habis itu setelah dari entertainment, ternyata Oculus itu banyak diterima juga di bidang industri, terutama untuk simulasi macam-macam. Mulai dari untuk trainingnya itu juga untuk training di bidang medis, ada yang di bidang teknis, untuk itu pelatihan mekanik. Terus kemudian yang di medis itu untuk pelatihan para dokter atau perawat. Nah, macam-macam sih. Ada yang juga untuk pelatihan militer, militer, polisi, untuk latihan training taktis. Sampai simulator SIM sebenarnya ya. Itu bisa sebenarnya. Kayak untuk seleksi karyawan, jadi pakai tesnya pakai itu gitu nggak? Jadi simulasi keterampilan bisa nggak ya? Benar sih. Possible sih. Ya sifatnya teknik kan gitu. Sifatnya hard skill, cuman dijadikan seperti game kan gitu loh. Karena kan setahu saya kan basicnya itu game, ya kan? Betul. Nah, dulu kan pertama kayak game main tenis itu kan main dengan VR itu kan. Nah, terus kemudian tadi itu seperti jelaskan bahwa perkembangannya bisa jadikan suatu simulator. Kalau dulu kan yang familiar dengan simulator kan pilot ya, pilot pesawat kan gitu loh. Nah, sekarang pun bukan hanya pilot pesawat aja yang bisa melakukan simulator pelatihan. Banyak aspek ternyata sekarang ya. Banyak pekerjaan gitu ya, ngangkat kren kayak betul. Peti kemas ya kan latihannya ngambil ini memindahkan gitu. Nah, jadi itu kan sebenarnya lebih efisien ya untuk pelatihan ya. Ya, karena alatnya sendiri kan memang kalau yang aslinya. Aslinya. Misalnya operator kren tadi itu kan krennya sendiri itu barangnya mahal. Nah, untuk mengadakan suatu pelatihan dengan barang yang asli itu kan juga ada keterbatasan, baik dana maupun waktu ya Pak. Betul. Nah, dan tempat. Kalau kren itu kan harus di tempatnya menjulang. Dengan adanya simulator itu akan lebih memudahkan dan menekan kos. Jadi bisa dipakai untuk beberapa orang ya. Betul. Jadi misalnya disediakan beberapa device dalam satu ruangan, mereka bisa dites atau mereka bisa training dalam satuan waktu yang sama. Atau overhaul ya bisa ya. Betul, bisa. Jadi kayak contohnya overhaul sebuah turbin gitu kan. Nah, itu overhaul sendiri itu kan pembongkaran sebuah turbin. Kita tahu sendiri kalau turbin pembangkit itu kan besarnya nggak karu-karuan. Ukurannya bisa satu lapangan sepak bola. Hampir satu kampung lah ya. Melibatkan orang banyak, alatnya besar, mahal, dan tidak serta-merta bisa diberhentikan. Overhaul sendiri itu hanya dilakukan 6 bulan sekali. 6 bulan sekali. Jadi bisa dibilang cuma 2 kali setahun. Berarti merepotkan. Mau latihan gimana gitu loh. Nunggu 6 bulan kan cuma merepotkan kan gitu loh. Oke. Gitu. Jadi dengan simulasi itu akan memudahkan pelatihan lebih cepat. Jadi dalam rentang waktu yang lebih singkat
bisa melatih orang lebih banyak. Iya, iya. Mas Gede sendiri mendalami ini tuh sudah berapa lama ya? Sebetulnya ya belum lama sih. Iya. Sebetulnya Awal-awal belum belajarnya dulu gimana? Saya Ketertarikannya gitu. berawalnya dari 3D. Kalau saya Oke. dari basicnya dari 3D. Hmm. Nah, kemudian kita membentuk tim karena memang pembuatan sebuah virtual reality, aplikasi virtual reality itu tidak hanya berbekal 3D saja gitu. Ada banyak aspek seperti dari coding, terus kemudian sound engineer, terus kemudian belum lagi tentang materinya sendiri, itu kan juga ada yang harus menangani sendiri gitu. Iya. Gitu. Berarti multidisiplin ya terlibat di situ. Betul, betul. Jadi mulai dari desain grafis, kemudian 3D animator, 3D modeler, 3D artist, terus ada dari programming, coding, baik itu pakai Unity atau pakai Unreal. Device-nya sendiri sebetulnya memang nggak terbatas di Oculus. Jadi ada sebelum Oculus itu sebetulnya memang ada VR dari Rift, ya juga dari Oculus juga, Oculus Rift. Terus kemudian ada HTC Vive. Nah, itu yang sebelumnya mereka harus menggunakan komputer untuk menjalankannya gitu. Sedangkan kalau yang Oculus itu dia bisa benar-benar wireless. Oke. Kalau dari pengamatan Mas Gede sendiri, dari yang sekarang, dari kebutuhannya yang ada dengan kondisi yang sekarang, itu kira-kira kalau di Indonesia sendiri ya, itu sudah berapa persen itu kita bisa mencapai seperti kebutuhannya itu? Sudah berapa persen kita sampainya? Atau masih banyak harus masih bisa jauh gitu ya, dikerjakan bukan lagi hanya dengan jauh tetapi jauh, atau sudah lumayan lah gitu. Kalau misalnya katakan 100% gitu ya, ini harapannya itu masih jauh sih. Berarti sampai masih kecil ya? Angka berapa? Nggak sampai 10%? Mungkin. Nggak sampai 10%? Iya. Oh gitu. Oke, berarti ini kan peluang yang luar Betul. biasa. Let's say misalnya katakanlah adik-adik. kedokteran, dunia kedokteran sebenarnya bisa digunakan dengan teknologi itu untuk pelatihan-pelatihannya. Ya, pada dasarnya sih aplikasi pelatihan itu sebetulnya sudah ada. Dari luar itu juga ada. Gitu. Tapi kan biasanya berbayar mahal dan ada yang berupa sewa. Nah, itu juga nggak murah gitu loh. Nah, kadang itu juga ada beberapa yang butuh custom, ya kan? Butuh custom. Oh iya. Nah, itu yang terkadang untuk mendevelop sebuah aplikasinya itu kalau di luar pasti mahal. Nah, kalau dengan tenaga dalam negeri harapannya bisa terjangkau. Oke. Kebanyakan mereka custom atau gimana sih untuk menggunakan pelatihan simulator dengan VR itu? Sebetulnya kalau bisa dibilang 50-50 ya. 50-50. Karena memang ada beberapa materi pelatihan itu cukup general. Jadi ada yang sudah dibuat sudah dibuat dan kemudian itu menjadikan jadi produk yang bisa disewakan atau dibeli. Jadi sudah pre-made. Nah, sedangkan ada beberapa materi pelatihan itu juga yang benar-benar custom. Jadi contoh yang seperti yang saya sebutkan tadi, turbin ya, itu ternyata tidak semua turbin itu sama, meskipun prinsip kerjanya sama, tapi terkadang itu ada beberapa yang cukup spesifik. Berarti itu custom ya? Iya, jadi dia harus custom. Kalau beda maya itu berarti bukan termasuk custom ya? Ya, itu tergolong bisa general ya, jadi kurang lebih tiap materi itu sama gitu. Jadi mahasiswa kedokteran nih kan, sebelum bedah mayat beneran kan bisa latihan lewat virtual itu kan? Bisa banget. Soalnya kan kita tahu sendiri mayat tidak murah. Kadaver itu kan nggak murah ya. Iya. Untuk sewanya itu tidak murah, apalagi sewa apa beli ya tuh? Beli ya, sekali pakai udah nggak bisa dipakai. Nggak bisa dikembalikan. Iya kan? Masa dikembalikan ke keluarga. Dan itu kan sangat mahal. Kemudian menggunakan juga terbatas kan otomatis. Ya. Nah, dengan bantuan VR itu kan otomatis seluruh mahasiswa kedokteran bisa menggunakannya kan. Bisa diulang-ulang. Dan diulang-ulang. Iya.
Berarti bisa juga nggak ujiannya dengan menggunakan VR itu, deh? Ya, itu tadi yang saya tanya tadi untuk dapat Bisa nggak? tes gitu. Jadi latihan tuh bisa ujian lewat VR itu. Possible. Tapi kembali lagi kalau masalah ujian itu kan ada ininya sendiri kan, ada bebannya sendiri Ya. atau ada semacam kriteria sendiri. VR itu bisa membantu sangat possible sekali. Cuman itu kembalikan lagi ke pihak sertifikasinya. Apakah bisa? Tapi memang possible pakai itu. Seperti contohnya crane itu tadi, itu juga bisa. Pilot aja dengan simulator itu dia Bisa ujian juga. dijadikan sertifikasi. Oke. Dan dunia kampus masih belum banyak ya menggunakan teknologi itu ya. Nah itu tadi karena mungkin juga nggak banyak tahu ya. Pokoknya kalau mau bikinin itu terus di mana gitu loh. Iya. Memang ini ada. Iya. Memang pada dasarnya pasarnya itu masih besar di Indonesia karena pemainnya belum banyak. Iya. Dan yang bisa beli itu sebetulnya ya perusahaan karena harganya ya tidak murah untuk mendevelop satu aplikasi. Iya, iya. Karena kompleks banget ya. Ya, kompleks. Oke. Mas boleh diceritakan nih sudah pernah membuat VR untuk apa aja? Selama ini kita sudah mendevelop untuk entertainment dan juga untuk simulasi. Simulasi pelatihan terutama. Iya. Jadi yang entertainment itu kita kerjasama dengan Berita Jatim. Jadi untuk acara mereka, jadi untuk pas ada event ulang tahunnya mereka, itu kita memberi provide entertainment berupa game panahan. Nah, kemudian juga untuk yang simulasi itu kita bekerja sama dengan PLN dan PJB itu yang sekarang PLN juga ke Nusantara Power untuk pelatihan perawatan mesin. Jadi peralatan yang dipakai pada saat pembangkit. Yeah. Nah, yang PLN itu lebih ke arah ke pengujian distribusi. Karena memang beda kan. Yeah. PLN lebih ke distribusi. Yang satu pabriknya listrik, yang satu bagian mendistribusikan. Memang pada dasarnya nggak jauh beda. Cuman memang beda yang ditawari memang tetap listrik. Iya. Bapaknya itu PLN. PJB itu anaknya. Iya. Nah, di situ ada berapa yang sudah dikerjakan? Sudah. Berapa aplikasi? Kalau materi simulasi itu sudah lebih dari 10. Mungkin sudah 20-an. 20-an materi termasuk yang PLN juga. Iya. Jadi sudah cukup banyak. Mulai dari alat yang kecil hingga turbin. Gitu itu berarti tahapan prosesnya gimana untuk menjadikan sebuah produk aplikasi tadi itu. Jadi harus melewati tahapan apa gitu. Maksudnya terus di antara proses ini yang paling menarik itu di bagian mana ya atau menarik menantang gitu. Yang menarik ya uangnya. Yang menarik uangnya ya. Oke. Nah, tapi proses mendevelopnya tadi supaya jadi cuan tadi gimana? Prosesnya seperti apa dan berapa lama? Kalau mulai dari awal hingga akhir itu proses itu memang tergantung dari materi. Kan materi itu ada yang sederhana, pendek. Garis besar. Garis besarnya ya bisa sampai 3 bulan, 6 bulan, bisa setahun, tergantung materinya gitu. Iya. Ya yang kita kalau setahun teknologinya sudah berubah nih baru jadi. Bisa di-adjust ya? Bisa di-adjust. Nah, proses tahapan seperti apa sih? Desain dulu, terus apakah? Ya, jadi waktu misalnya sebelum desain itu apa dulu? Yang jelas kita harus tahu materinya dulu. Apa yang mau dibuat dari pelatihan sebelumnya seperti apa atau materi perawatan sebelumnya seperti apa. Nah, itu yang nanti kita ubah dalam bentuk virtual reality. Nah, dari situ nanti kita bisa runtut kebutuhannya itu apa aja, kebutuhan
apa namanya itu objeknya seperti apa aja, kemudian materi yang harus kita apa namanya itu gali di lapangan kalau perlu itu, kemudian kita harus apa kalau ada materi yang harus dikonsultasikan ke expertnya, itu baru itu bisa kelihatan. Nah setelah data itu terkumpul, mulai dari kita bisa mulai paralel, mulai dari building apa namanya itu acuan dari materi tadi ya, itu mulai dari 3D modelingnya sama coding. Oke. Nah, kalau coding siapa yang ngerjain, yang 3D-nya siapa lagi? Jadi tadi yang multidisiplin tadi. Jadi kalau dari sebetulnya nggak cuma 3D dan modeling aja, nggak cuma 3D dan coding aja sih, sebetulnya banyak yang lain. Ada apa namanya itu interface-nya, terus nanti interface-nya termasuk untuk grafisnya ya, untuk tampilan-tampilannya. Terus kemudian ada di sound engineering-nya, kalau misalnya nanti membutuhkan lagu atau kemudian sound effect dan sebagainya. Terus nanti juga ada yang ya istilahnya level designer ya, jadi dia itu nanti yang mengatur, oh ini nanti kesulitannya seperti ini, di sini nanti mendingan interaksinya seperti ini. Itu nanti yang dia yang ngatur. Nah, main komponennya memang di 3D dan codingnya tadi, itu yang main komponennya sih kalau saya bilang gitu. Nah yang lainnya itu memang suplemen, tapi tanpa itu juga nanti aplikasi nggak lengkap. Nah 3D-nya jalan, kita mulai buat model, kita buat misalnya turbin, kita buat turbinnya. Nanti kemudian coding itu bisa dia jalan mulai buat aplikasinya istilahnya ya, aplikasinya. Nah nanti kita ketemu di tengah-tengah, integrasi semuanya. Nah supaya nanti juga ada testing kan. Nah, testing itu untuk ngetes hanya aplikasi ini yang kita buat ini sudah sesuaikah dengan materinya, sudah sesuaikah dengan request-nya. Itu testing demonstrasikan gitu ya. Testing itu sendiri juga nggak nggak sebentar gitu. Berarti kan timmu harus paham SOP-nya ya. Maka dari itu kembali lagi ke materi tadi. Makanya, jadi SOP-nya itu dibedah untuk divisualkan dalam bentuk itu. Jadi dari awal itu kembali lagi ke materi. Materi ini harus jelas gitu, sehingga nanti pada saat di akhir itu kita bisa kembali lagi apakah sudah sesuai apa enggak. Nah, Anda yang bikin SOP-nya, dia yang memvisualkan. Nah, itu. Oke. Wah. Jadi ya sudah, kalau kita dengarkan kan rumit ya. Enggak, nanti ada insert ya, kalau kita dengarkan. Nah, kalau AR, augmented reality itu apa? Bedanya dengan VR apa? Virtual reality pada dasarnya itu kan kita yang ditarik ke dalam dunia 3D. Virtual ya. Jadi lingkungan kita itu berubah menjadi dunia 3D. Ya. Sedangkan kalau AR itu augmented reality yang kita lihat itu adalah dunia nyata, tapi ada objek virtual. Objek virtual di depan kita. Itu device-nya sebetulnya untuk AR itu memang belum banyak dan rata-rata mahal. Gitu. Yang paling baru yang kita tahu Apple Vision Pro itu menggabungkan antara AR dan VR. Mixed reality. Jadi sangat harganya wow. Ya, harganya mahal, bisa sampai 40 ke atas. Sangat fenomenal, tapi teknologinya juga keren sekali. Iya. Jadi nanti kita seakan-akan melihat virtual gitu ya deh ya. Iya. Jadi ada device tertentu gitu Bu Novi. Iya. Nah, misalnya kayak semacam hologram ya deh ya. Iya, jadi kalau misalnya kita lihat HP, biasanya kita lihat HP ya, interface-nya ikon-ikon dan sebagainya itu yang kita pencet gitu. Nah, dengan Apple Vision Pro itu semua bisa ada di depan mata. Kayak hologram gitu ya. Jadi interface-nya itu HP kita taruh gini, interface-nya itu bisa di depan sini. Iya. Seakan-akan ada di depan sini. Kita mencetnya ya biasa.
Iya, iya, iya. Jadi saya Jadi meeting kita lihat inilah simulasinya ini supaya enggak jadi saya mau meeting dengan Bu Novi ada di mana, saya di sini pakai itu udah Bu Novi ya, ya, muncul ya. gitu. Nah, yang orang di luar itu nggak tahu ya kita lagi ngapain, Iya. orang gila kali ya. Nah, iya. Padahal kita lagi Itu ngobrol. kan kayak apa, ada nggak tahu iklan apa, orang di KRL, kok KRL atau lah di MRT. Dia apa namanya, pakai ini Ya. Google-nya, terus kemudian seakan-akan kan dia lagi ngetik gitu kan, gitu kan. Itu VR ya. Dia Itu sedang yang mengerjakan. dia pakai memang VR, Heeh. yang dia pakai memang VR, cuman dia itu menggabungkan VR dengan VR. AR. Jadi dia seakan-akan ada virtual office di depannya dia, Iya, betul. ada keyboard virtual Keyboard, dan dan kemudian dia ngetik. Keyboard. ada virtual. layar apa namanya itu Word yang dia Iya. tulis Heeh. gitu kan. Padahal di depan aslinya di depan dia nggak ada. Nggak ada, penumpang Makanya orang di MRT yang sekitar lain, iya. kereta MRT bingung nih orang lagi ngapain ya. Iya, jadi pakai terus kayaknya sedang ini kayak ada alat dia ngetik aja kerja gitu. Memang kalau VR itu kan layar LCD itu kan di depan mata Iya. persis. Itu kan ngeblok semua Mm-mm. pandangan kita kan. Nah, kalau AR itu kita tetap bisa melihat lingkungan sekitar, tapi apa yang kita kerjakan itu juga harus tampil di situ. Cuman yang device terbarunya kan masih lumayan ngeblok juga kan, belum simple kan gitu loh. Kalau yang Vision Pro Vision itu Pro. dia memang menggabungkan antara Mm-mm. VR dan AR. Bahkan untuk switching antara VR dan AR-nya itu tinggal diputar di button. Oh ada. Ada buttonnya gitu. Nah, saat diputar itu supaya kita untuk misalnya kita masuk ke VR itu orang lain tuh juga bisa lihat mata kita. Iya. Meskipun itu gambar. Ya cukup aneh sih. Meskipun itu cuma gambar. Pada dasarnya itu cuma di blok gitu. Iya, 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 iya. Oke, terus gini, kalau misalnya ini itu mau menjadi profesi ini sebagai apa, VR developer kayak gitu, itu mesti dengan background apa, terus mengikuti pelatihan atau kursus apa, atau sertifikasi apa, sehingga kemudian bisa apa namanya melakukan itu tadi, mendevelop itu. Sebetulnya karena yang saya sebutkan tadi kan VR itu sendiri itu kan juga bagian dari game. Nah, game itu sendiri multidisiplin yang apa namanya itu untuk membuat sebuah aplikasinya itu multidisiplin. Ada desain grafis, ada dari 3D artist, terus kemudian ada dari programmer untuk codingnya, terus ada sound engineer, terus ada desain grafis, sudah desain grafis untuk UI-nya. Nah, jadi banyak yang harus dilalui sebetulnya. Ini nggak bisa kalau dikerjakan sendiri itu possible. Sekarang itu memang possible dikerjakan sendiri karena ada beberapa software yang support. Jadi bisa sudah ada orang yang melakukannya. Gitu. Berarti biasanya kalau dia kuliah di game kan ada yang jurusan game kan sekarang kan. Nah, itu juga salah satu yang bisa menjadikan seorang VR developer ya. Bisa. Tapi skillnya yang harus dipelajari itu lebih banyak sekali. Iya. Karena itu tadi. Artinya memang belum ada yang ini ya. Pengkhususan. Yang pengkhususan gitu belum ada ya. Setahu saya belum. Kalau kursusnya sendiri ada nggak? Nggak ada ya. Tahu. Kursus Ya, atau pelatihan kayak gitu loh. Kalau di luar negeri memang banyak kayak gitu. Kayak misalnya kalau apa gampangannya coding berarti lah ini nama khususnya apa gitu. Karena di dalam VR itu ada tim Macam-macam coding, ada tadi, tim tadi ya. grafis, ada tim game, ada tim Iya. ini gitu. Oke. Zaman dulu tahun 2000-an itu sebetulnya jurusan game. Nah, jurusan game itu kan nanti urusannya banyak, mulai dari 3D coding dan sebagainya. Itu kalau di luar negeri itu sudah ada. Karena industri game di luar negeri itu sudah Lumayan settle ya. Sudah settle gitu kan. Sebuah game developer itu bisa dijadikan pekerjaan gitu loh. Nah, di Indonesia sendiri itu baru tahun 2000-an ke atas kalau nggak salah itu mulai dilirik gitu 2000-an. Mungkin 2010. Atau kalau ada kampus atau ini di mana yang biasanya bisa orang bisa jadi itu tadi apa namanya
VR developer? Sebetulnya sih Backgroundnya apa? Teknik informatika atau apa? Desain grafis ya, Bisa. desain grafis ya. Terus kemudian dari codingnya sendiri itu bisa dari informasi. Oke. Kemudian ada juga teman kita itu ya dari PENS, ya kan, dari PEN ITS gitu loh. Terus kalau sound engineer sih ini yang saya kurang tahu. Ya. Tapi sound kan bisa beli loh deh sekarang. Sebetulnya ya. Cuman kan itu tadi, kalau memang butuh kebutuhannya khusus custom, nah itu yang butuh Oke, kan skill ini kan tadi sedang mengencourage adik-adik kalau mau berkarir di sini gitu. Berarti kan makanya tadi saya tanya sekolahnya mesti apa, belajar apa gitu kan. Terus mungkin butuh berapa lama supaya kemudian mereka tahu, oh ini menarik ya, profesi yang masa depan pasti akan dibutuhkan. Nah, biar mereka prepare gitu loh. Kalau nggak salah di PENS itu sudah ada. Ada ya? Ada, khusus untuk game developing. Game developernya kan? PENS itu sudah ada, PEN ITS itu bahkan ada yang S2-nya kan. Oke. Beberapa tahun yang lalu dibuka untuk S2 game. Setahu saya sih memang sudah banyak di Indonesia. Di ITS sudah ada, apalagi mungkin di Bandung atau di Jakarta itu lebih banyak lagi. Karena industri game di Indonesia sendiri semakin berkembang. Sudah berkembang banyak sejak 2000-an ke atas itu sudah mulai banyak yang masuk. Yaitu semua berkat software Unity sebetulnya, karena mereka bukan tergolong lagi sih, memang murah. Iya. Penggunaannya kan tidak perlu harus membayar royalti dulu. Beda dengan game developing zaman dulu, sebelum adanya Unity itu, untuk develop game aja kita harus beli software untuk mendevelopnya gitu. Dan itu nggak cuma satu, banyak. Gitu. Nah, dengan adanya Unity itu karena dia murah, ya kan? Karena bukan murah lagi ya, gratis sampai di titik tertentu, ya kan? Nah, itu yang bisa dipakai ya. Maksudnya kalau ada yang kepingin tahu pakai apa sih gitu. Ya, pakai Unity itu yang paling sering dipakai untuk developing game, karena dia komunitinya sudah bagus, tutorialnya banyak, dan gratis sampai level tertentu. Legal. Maka dari itu developing game di Indonesia itu cepat sekali. Kemudian sekarang kan eranya sudah AI semakin rame kan. Ya starting mulai dari 4 tahunan yang lalu lah sebenarnya AI mulai muncul kan gitu. Nah, konektivitas AI dengan dunia virtual reality sama augmented reality seperti apa sih? Sebetulnya banyak ya aplikasi ini, terutama kalau untuk di game. Kalau untuk di game itu kayak contohnya seperti membuat karakter di dunia reality, tapi kita bisa memberikan personality AI ke dalamnya. Jadi itu seperti kita berbincang-bincang dengan orang biasa, karena dia sangat interaktif. Jadi kita tanya dia dari mana, dia respons. Dia sekarang ngapain, kemarin ada apa. Itu ngeri. Dia bisa ngomong. Gak ngeri, Mbak. Dia bisa cerita. Dia mau ngapain, dia mau kemarin ngapain, dan dia konsep itu dia bisa jawab. Seakan-akan dia orang biasa. Gitu. Dan suaranya bisa meniru suara seseorang. Iya. Iya kan, katanya kalau mau cewek yang nggak pernah tua ya itu ada. Suaranya pakai suara itu. Oke, baik. Terus apa lagi yang perlu diketahui ya? Tadi apa syaratnya ke depan? Kedepannya memang sangat terbuka sekali, apalagi dengan gara-gara pandemi kita upgrade ke 4.0 dengan cepat.
Iya. Jadi dunia digital itu sudah lebih dekat lagi, meskipun dulu tahun 2000-an kita merasa dunia digital itu sudah datang, tapi ini lebih lagi, lebih lagi sangat-sangat personal. Digital itu sangat personal sekali. Jadi pasarnya terbuka sekali sih. Pasarnya untuk virtuality terbuka, untuk AR terbuka. Kita ngarahnya ke sana semua. Gitu. Jadi yang pasti penggunanya adalah untuk industri, kemudian yang sifatnya teknik, pendidikan kayak kedokteran itu kan, sama yang sifatnya hard skill tadi itu ya Bu Novi ya. Nah terus kemudian berhubungan dengan HR, human resource pastinya kan, untuk pelatihan itu, sama apa? Operasional ya, orang operasional ya. Sangat luas sekali untuk ininya, penerapan VR dan AR, terutama di bidang simulasi. Sama dunia kampus pastinya ya. Ya. Nah, Dek, untuk pelatihan menggunakan virtual itu, apakah itu dua player atau bisa multi? Bisa, sangat bisa sekali. Karena ya multiplayer itu dalam sebuah pelatihan itu juga sangat dibutuhkan kan, terutama teamwork. Oke. Dan contohnya kembali lagi, contohnya untuk turbin lagi. Itu kan tidak, itu barangnya sudah besar dan pasti yang yang terlibat itu banyak. Berarti ada mentor, ada student misalkan, ada siswa. Iya, dan studentnya banyak. 10 orang gitu. Itu bisa secara bersamaan ya latihan itu ya. Bisa sekali. Misalnya mentornya Bu Novi. Nah, terus kemudian studentnya Bu Novi ada yang di Papua, ada yang di Makassar, ada Surabaya, ada di Bali, itu bisa bersamaan ya, just in time ya. Bisa sekali. Itu kan sangat menghemat waktu kan. Mereka nggak perlu terbang ke sini ya. Daripada harus pindah lokasi, transportasi dan sebagainya, itu kan butuh waktu. Iya. Sedangkan dengan menggunakan VR tadi, mereka bisa langsung bareng dalam satu tempat belajar. Di satu tempat virtual tadi itu ya. Mas Tarik, seperti itu tadi, maksudnya banyak manfaatnya gitu. Tapi orang itu masih belum kebayang kira-kira butuh berapa sih biayanya kalau saya mau develop gitu. Nah itu kisarannya itu angkanya itu di sekitar angka berapa ya? Kalau misalnya perusahaan nih gitu ya yang mendengarkan kita itu mungkin ada dari perusahaan, wah kayaknya ini cocok nih buat aku gitu ya, untuk simulasi di tempat saya, kantor saya. Nah itu kira-kira tuh harus ngeluarin duit berapa sih? Atau depend on? Sebetulnya depend on. Ya, tapi kalau misalnya yang paling sederhana gitu, angkanya puluhan juta atau ratusan? Ya jelas puluhan. Minim puluhan juta ya. Puluhannya? Startingnya ya puluhan. Puluh itu dari 10, 20, 30? Bisa, dari 10 sampai atas. Sampai ratusan ya? Iya. Tergantung kompleksitasnya tadi. Iya. Okay. Nah, tetapi sangat useful sih sebenarnya Bu Novi ya. Makanya itu, kalau misalnya ini udah mendengarkan, wah kayaknya harus nih gitu ya. Nah ini mereka harus keluarkan duit berapa gitu. Tapi kalau secara dihitung secara efisiensi lebih efisien ya, sebenarnya kan gitu. Ya. Atau dunia kampus tadi kan, kayak tadi bisa karena ada pekerjaan tertentu itu yang memang harus sering latihan kan gitu. Kalau nggak kepake, maka ya kompetensinya menjadi lemah kan. Nah, gitu. Itu berarti bisa upgrading ya? Bisa. Jadi misal aplikasi sudah jadi, terus kemudian tahun depan Pak saya perlu upgrade lagi nih. Bisa sekali. Bisa ya. Itu yang kita kerjakan di PJP sama PLN. Mereka pertamanya beberapa materi itu nanti di-upgrade lagi. Di advance lagi. Atau fiturnya ditambahkan. Iya, menarik sekali. Dunia virtual. Iya. Yang dimulai dari dunia digital. Iya. Tapi tetap harus kita menginjak reality ya meskipun. Ya, betul. Di zaman yang virtual reality harus menginjak reality. Jadi kita menggunakan virtual reality sesuai dengan porsinya lah kan. Menggunakan AI juga sesuai dengan porsinya. Betul. Jangan sampai teknologi digunakan kebablasan. Sehingga yang namanya manusia itu
kehilangan jati dirinya Iya. karena kebablasan ke dunia virtual itu Iya, kan. iya, iya. Dan banyak sekali akhirnya yang tidak wise menggunakan itu juga bablas gitu kan. Iya. Kayak AI di desa yang saya dengar, pernah saya baca adalah perusahaan di India itu banyak sekali dikurangi karyawannya karena menggunakan AI semuanya kan gitu loh. Nah itu yang kurang wise lah karena kebablasan akhirnya. Ya, kalau pekerjaannya sifatnya repetitif, kemudian administratif, nah itu oke. bisa. Makanya manusia nggak boleh kalah dong, Nah. Jadi harus upgrade terus supaya kemudian Betul. tidak tergantikan. Betul. Anda dikuasai oleh teknologi atau Anda yang menguasai teknologi, Ya. intinya seperti itu. Ya, gitu ya. Baik, terima kasih banyak sharingnya, Sama-sama. tentunya bermanfaat untuk adik-adik ini yang nantinya akan memilih karir untuk di bidang yang digeluti Mas Gede ini. dunia virtual. Iya, kemudian karena potensinya cukup besar di masa yang akan datang. Dan timnya nggak harus di satu lokasi ya, De ya. Enggak harus. Ya, Karena- jadi buat yang senang kerja WFH nih, ini Nah, peluang, atau peluang. work from Karena anywhere. kerjanya remote ya. Betul. Memang dunia digital akhirnya ngarahnya ke sana. Iya. Jadi semua tersebar. Tim Iya. itu tersebar di mana? Yang penting ada internet aja lah, kelar perkara. Iya. Dan internetnya tolong ya yang stabil ya, dan yang speednya cepet lah ya. Karena kalah loh Indonesia speednya dengan Thailand sama Kambodia. Kambodia lo kalah speednya. Ya kan, sementara kita sekarang banyak sekali berhubungan dengan dunia pekerjaan yang menggunakan teknologi dan Iya, internet ya, IoT, Novi ya. ha. Nah itu sih. Internet of Things. Oke, itu ya. Thank you Ade Terima untuk kasih waktunya. banyak. Dan thank you juga untuk Lalisa Hotel. Dan kita akan ngopi-ngopi atau ngeteh-ngeteh lainnya Bu Novi ya. Iya. Atau mau aktivitas lainnya di sini? Mau nge-gym Anda? Atau mau swimming? Masih tunggu lebih redup dulu iya, lah. iya, 2 jaman lagi lah ya. Zaman lagi selamat. Lagi maghrib. Oke, gitu. Thank you Talkers ya. Untuk selalu mantengin Iya. konten kita, dan kalau ada yang pengen dibahas silakan komen ya Bu Novi ya, ingin membahas apa, bisa jadi nanti bisa jadi suatu acuan bagi kami untuk mengangkat materi tersebut ya. Oke. Oke. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya dengan lupa. narasumber lainnya, dan jangan lupa untuk Like, share, dan juga subscribe bagi yang belum, serta berikan komen yang konstruktif sehingga kemudian bisa bermanfaat buat semuanya. oke, sampai jumpa.